Para pemain rugby sedang melakukan perjalanan menuju ke Chili untuk melakoni sebuah pertandingan. Namun pesawat mereka mengalami kecelakaan hingga terdampar di pegunungan es. Beberapa orang tewas dalam tragedi tersebut dan juga terdapat orang-orang yang selamat. Untuk bertahan hidup di sana, mereka berjuang mati-matian dengan mengkonsumsi makanan yang ada. Tetapi setelah tidak ada makanan, mereka terpaksa memakan teman mereka yang telah tewas untuk bertahan hidup. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berdasarkan kisah nyata berjudul Alive, dirilis tahun 1993. Okelah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa foto tim rugby sebelum kejadian itu terjadi. Kemudian terdapat seseorang yang merupakan salah satu dari orang yang selamat menceritakan kronologi tentang tragedi yang menimpa mereka dan film pun dimulai. Pada tahun 1972, sebuah tim rugby Amerika Selatan melakukan perjalanan menuju Chili untuk melakoni sebuah pertandingan. Mereka pergi dengan membawa teman serta kerabat keluarga. Sang pilot lalu meminta secangkir teh kepada pramugara. Ia juga menawarkan temannya, tetapi temannya tidak memesan apapun. Tim tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Antonio, dan kala itu pesawat sedang melintasi pegunungan es bernama Andes. Awalnya penerbangan mereka baik-baik saja, hingga sang pilot mengatakan bahwa untuk bersiap-siap karena mereka akan melintasi kabut. Sang pramugara berusaha untuk menenangkan para penumpang serta menyuruh mereka untuk duduk dan menggunakan sabuk pengaman. Tiba-tiba saja pesawat mereka terbang rendah melintasi awan. Namun setelah keluar, terlihat bahwa di depan mereka sudah terdapat pegunungan. Sang pilot berusaha sebisa mungkin untuk menaiki ketinggian. Namun karena jarak yang terlalu dekat, membuat ekor pesawat mengenai ujung gunung hingga membuat pesawat itu jatuh. Beberapa orang yang ada terlempar dari pesawat, sedangkan yang lainnya berhasil selamat serta mengalami luka berat. Mereka yang masih berdiri berusaha menyelamatkan orang yang terluka serta mengevakuasi orang yang telah tewas. Terdapat seorang pemain bernama Canessa. Ia adalah seorang dokter yang kala itu membantu Federico untuk merawat kakinya karena terluka berat akibat serpihan pesawat. Dalam keadaan darurat pun, terdapat seorang pemain bernama Bobby dengan santainya menghisap rokok serta menawarkan rokok tersebut kepada temannya Carlitos. Orang yang tewas di pesawat tersebut diakibatkan terhimpit kursi serta serpihan pesawat yang hancur. Pemain bernama Alberto berhasil selamat walaupun kondisinya berada di antara kursi yang hancur. Seorang bernama Pablo meminta bantuan kepada temannya untuk mencabut sebuah besi yang menancap pada perutnya. Karena kondisi salju yang sangat tebal, seseorang menggunakan bantalan kursi untuk pergi menuju ke depan pesawat. Terlihat sang pilot masih sadarkan diri dan meminta air. Ia lalu mengabarkan hal itu kepada Canessa. Dan Canessa masuk ke ruangan pilot dan meminta sang pilot untuk memberitahukannya cara menggunakan radio. Tetapi karena baterai pesawat yang terletak di belakang membuat radio tersebut tidak berfungsi. Sang pilot juga meminta Canessa untuk mengambilkan senjata serta membunuh dirinya saja. Tetapi hal itu ditolak oleh Canessa. Cuaca yang dingin membuat mereka membuka sarung kursi agar dapat digunakan untuk menyelimuti diri mereka dari dinginnya cuaca. Terdapat seorang mekanik yang selamat, tetapi sayangnya ia tidak bisa memperbaiki radio yang rusak. Mereka juga mendapatkan sebotol anggur yang dimiliki oleh sang pilot serta meminumnya pada saat itu. Hari yang semakin malam membuat cuaca semakin dingin, mereka harus bisa bertahan semampunya dengan tidur di dalam bangkai pesawat serta dengan pakaian seadanya. Beberapa orang ada yang berteriak, berdoa, serta meminta tolong kepada Sang Pencipta. Untuk mengurangi sedikit angin yang masuk, mereka menutupi bagian pesawat dengan koper para penumpang. Seseorang bernama Nando
terlihat masih pingsan dan mereka mencoba untuk memindahkannya untuk membuat ia tetap hangat. Keesokan harinya mereka yang terbangun berharap tim penyelamat segera menemukan mereka. Cuaca yang tidak mendukung membuat orang yang terluka menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu juga dengan kedua pilot yang telah dinyatakan tewas. Mereka lalu mengumpulkan orang-orang itu, meletakkannya di es serta berdoa untuk mereka. Cuaca yang terlihat sangat buruk membuat mereka beranggapan bahwa tim penyelamat tidak akan datang, sehingga membuat mereka harus sebisa mungkin untuk membagikan makanan secukupnya serta satu orang hanya diperbolehkan untuk meminum seteguk anggur. Keesokan harinya, mereka duduk di luar untuk melihat jika ada pesawat yang melintas. Nando yang pingsan kala itu akhirnya terbangun dan menanyakan keadaan ibunya, namun Kanesa mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan adik perempuannya mengalami luka di bagian kepalanya. Di pagi hari, semua orang keluar setelah mendengar serta melihat sebuah pesawat. Mereka berteriak memanggil serta mengangkat serpihan pesawat. Dan terlihat pesawat tersebut menggoyangkan sayapnya, namun pesawat itu belum tentu melihat mereka. Di malam itu mereka merasa bahwa tim penyelamat akan datang, sehingga beberapa orang memakan coklat serta membagi-bagikannya. Hingga keesokan paginya, Antonio terlihat sangat marah setelah melihat bahwa persediaan makanan mereka sudah tidak ada di dalam koper. Kemudian seseorang mengaku bahwa ia telah memakan coklat tersebut beserta yang lainnya. Ia menyangka bahwa tim penyelamat akan datang menyelamatkan mereka. Antonio lalu menjadi pemimpin kelompok tersebut karena ia adalah seorang kapten tim. Kemudian terdapat seseorang yang memiliki pendapat bahwa pesawat yang mereka lihat semalam tidak melihat mereka. Hal itu disebabkan karena pesawat tersebut tidak menjatuhkan makanan sebelum kembali. Karena terdapat dua orang yang terluka parah, Kanesa berencana membuat tempat tidur dan meminta Zerbino untuk membantunya. Setelah selesai, seseorang menemukan radio dan memberitahukan hal itu kepada Antonio. Nando yang sedang menjaga adiknya mengatakan bahwa jika adiknya meninggal, ia akan memutuskan untuk pergi menjelajahi gunung dengan menggunakan pakaian yang cukup, serta memakan daging pilot jika itu diperlukan. Radio yang sebelumnya ditemukan tidak mendapatkan jawaban, sedangkan Kanesa yang sedang merawat kakinya Federico meminta ia untuk merawat Alberto terlebih dahulu. Dari radio tersebut, Antonio mengetahui bahwa pesawat sebelumnya belum melihat mereka. Hal itu membuat seseorang menjadi kecewa. Keesokan harinya, 4 orang pergi mendaki gunung. Namun di dalam perjalanan, seseorang hampir saja terjatuh karena terdapat es yang memiliki rongga. Tetapi ia berhasil selamat ketika temannya berusaha untuk membantu. Mereka lalu memutuskan untuk kembali sebelum malam menghampiri. Dari sebuah peta, diketahui bahwa mereka harus jalan ke arah barat karena di sana terdapat daratan hijau daerah Chili. Tetapi Nando mengatakan bahwa mereka membutuhkan dari sekedar peta. Hingga pada malam harinya, mereka berdoa meminta pertolongan pada Sang Pencipta. Nando juga memberitahukan bahwa adiknya telah meninggal dunia. Ia akan merawatnya malam itu dan akan membawanya keluar pada esok hari. Kini mereka sudah 9 hari di sana. Antonio juga memberitahukan bahwa tim penyelamat telah membatalkan pencarian karena menganggap bahwa mereka telah tiada. Nando pun memberitahukan hal tersebut kepada semua orang serta menyampaikan bahwa mereka harus berusaha untuk mencari jalan keluar dari kondisi tersebut dengan menjelajahi pegunungan. Ia juga mengatakan bahwa untuk membuat mereka tetap hidup, Nando berencana akan memakan teman mereka yang telah mati. Tetapi orang-orang belum membuat keputusan dan sedang memperdebatkan hal tersebut. Ada yang menganggap bahwa itu merupakan dosa besar, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hal itu sangat bagus dilakukan
karena mengingat kondisi mereka saat ini yang jika tidak makan maka kematian akan datang menghampiri. Di malam hari mereka lalu membuat kesepakatan bahwa siapa saja yang mati pada saat itu maka mereka akan memakannya untuk bertahan hidup. Semua orang lalu menyetujuinya, dan di pagi hari Kanesa merupakan orang pertama yang mengambil sedikit potongan daging menggunakan sebuah kaca, dan ia langsung memakannya. Setelah hal itu barulah orang-orang mulai memakannya juga sedikit demi sedikit. Namun di sana terlihat Nando belum juga memakan daging tersebut. Ia hanya tidak ingin melihat bahwa mayat adiknya menjadi santapan orang-orang. Tetapi Kanesa mengatakan bahwa mayat yang ia potong bukan merupakan adiknya. Merasa bahwa telah memiliki tenaga, 3 orang mulai bergerak untuk mencari ekor pesawat yang terjatuh. Hingga keesokan harinya, Kanesa mengumpulkan sedikit demi sedikit potongan daging untuk persediaan makanan. Di sisi lain, 3 orang pendaki terlihat kedinginan, namun mereka kembali bergerak setelah melihat matahari bersinar. Mereka lalu menemukan kursi pesawat dengan seorang mayat yang sudah terbakar, dan mulai kembali dengan berseluncur menggunakan serpihan pesawat. Para pendaki itu hanya menemukan bagian sayap pesawat, sedangkan ekor pesawat terdapat di suatu tempat yang tak jauh dari sana. Nando pun berencana untuk melakukan perjalanan lagi dalam skala besar dan menyiapkan banyak perbekalan, serta ia juga ikut dalam pencarian tersebut. Untuk menghangatkan badan, mereka menghidupkan api serta membakar barang-barang mereka termasuk uang yang mereka miliki. Di malam itu terjadi sebuah longsor di atas pegunungan yang mengarah ke tempat mereka tidur, sehingga menyapu mereka yang sedang tertidur di dalam pesawat. Seseorang mulai menggali untuk menyelamatkan yang lainnya. Ada yang tertimbun dan ada juga yang tewas karena hal tersebut. Setelah dihitung, diketahui bahwa terdapat 8 orang yang tewas. Karena longsor tersebut membuat bangkai pesawat yang mereka tempati tertimbun oleh salju. Sedangkan di luar masih terdapat badai salju yang membuat mereka tidak bisa keluar. Di hari itu merupakan hari ulang tahun Carlitos. Mereka merayakannya dengan sebuah rokok dan Carlitos membuat permohonan agar masalah yang mereka hadapi saat ini cepat berakhir. Keesokan harinya, terlihat hari sudah mulai cerah. Carlitos sudah berada di luar sambil mengatakan bahwa hari ini merupakan hari ulang tahun ayahnya. Mereka lalu bekerja sama untuk memindahkan salju yang menutupi pesawat serta mengeluarkan orang yang telah tewas dari dalam pesawat. Alberto menangis pada saat itu karena menganggap bahwa ia sangat dekat dengan Tuhan. Hingga keesokan harinya, Federico mengabarkan bahwa Alberto sudah tewas. Mereka lalu membawanya keluar serta berdoa untuk yang lainnya. Singkat cerita, kini mereka sudah 50 hari di sana. Terlihat potongan daging yang akan mereka bawa untuk perbekalan di perjalanan. Nando lalu pamit kepada Federico serta menanyakan kabarnya untuk sementara waktu. Nando lalu memberikan Eduardo sebuah sepatu anak kecil untuk membuat ia lebih semangat agar bisa melalui itu semua dan meyakini bahwa suatu saat mereka akan kembali kepada keluarga mereka. Setelah melakukan perjalanan, mereka menemukan ekor pesawat serta makanan berupa coklat dan juga baju sweater untuk mencegah dari kedinginan. Keesokan harinya mereka mencoba untuk membawa baterai itu, tapi kondisinya yang sangat berat membuat mereka tidak memungkinkan untuk membawanya. Sedangkan Nando meminta untuk melanjutkan perjalanan ke barat karena terdapat dataran hijau di sana. Tetapi seseorang dari mereka tidak menyetujui hal tersebut hingga suatu saat mereka kembali untuk membawa Roy, yaitu seorang mekanik.
Namun setelah sampai di sana, radio itu tidak dapat diperbaiki sehingga mereka mulai kembali untuk menemui yang lainnya. Badai salju mulai datang. Roy terlihat pasrah karena sudah kelelahan, tetapi Nando tetap memaksanya untuk terus bergerak agar tidak mati kedinginan di sana. Hingga Tintin dan juga Kanesa berhasil sampai di pesawat. Begitu juga dengan Nando yang juga berhasil sampai dengan membawa Roy yang sudah tidak sadarkan diri. Kini mereka sudah 61 hari di sana dan mendapatkan kabar bahwa Rafaela sudah tewas. Nando mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan sebelum semua yang ada di sana berubah menjadi binatang yang memakan teman mereka sendiri. Singkat cerita, mereka lalu memulai perjalanan untuk menuju ke barat serta memberikan perbekalan yang mencukupi. Melihat tempat yang bagus, mereka memutuskan untuk tidur semalam di sana hingga keesokan harinya melanjutkan perjalanan untuk mendaki bukit. Seseorang hampir saja terjatuh karena terpleset. Tapi untung saja, ia berhasil diselamatkan dengan sabuk pengaman pesawat yang mereka bawa. Kanesa lalu mengatakan bahwa ia melihat jalan, tetapi Nando tidak meyakini itu adalah sebuah jalan. Ia lalu memutuskan untuk naik ke atas bukit untuk memastikan hal itu dan pergi bersama Tintin. Namun sebelum Tintin sampai di atas, Nando menyuruhnya untuk membawa Kanesa agar naik ke atas bukit tersebut. Kanesa lalu pergi untuk melihat apa yang Nando lihat. Ternyata di sekitaran tempat itu mereka hanya melihat pegunungan. Kanesa pun terlihat sudah pasrah dengan hal tersebut. Tetapi Nando menyemangatinya dengan mengatakan bahwa jika ia menyerah, maka waktu 70 hari yang mereka jalani terbuang sia-sia. Melihat pegunungan yang tidak tertutup es, Nando beranggapan bahwa di sana terdapat lembah hijau Chili yang mengarah ke barat. Dan jika mereka mati di dalam perjalanan, maka mereka mati karena sudah berusaha. Kemudian Nando dan Kanesa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan Tintin pamit dari mereka berdua untuk kembali ke yang lainnya. Apa yang mereka harapkan akhirnya terjadi. Terlihat dataran hijau di sana dengan sejumlah air yang dapat mereka minum, hingga terdengar sebuah helikopter yang berasal dari tim penyelamat serta terdapat Nando dan juga Kanesa di dalam pesawat tersebut. Mereka berhasil menaklukkan Andes serta mengirimkan bantuan untuk teman-temannya yang sudah menaruh harapan kepada mereka. Terlihat kegembiraan dari wajah orang-orang yang akhirnya mereka bisa kembali pulang. Setelah berhasil diselamatkan, tim kembali ke tempat itu lagi untuk memberikan tanda kepada orang-orang yang telah tewas di sana dan film pun selesai. Sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Dan bagi kalian yang suka pada film thriller, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.